IG itu mendukung saya untuk mencari informasi lomba. Dan kebetulan di IG saya itu kebanyakan lombanya tentang literasi, menulis dan membaca, bahkan berpidato, puisi juga ada. Nah, akhirnya tiba-tiba saya tertarik untuk ikut dan saya akan menekuni lah istilahnya. Soalnya di HP itu tadi kan kita ketika menulis suatu naskah, suatu lomba itu kan pasti terikat oleh aturan-aturan seperti PUEB, IYD. Jadi ada aturan-aturan mengikat yang mengharuskan kita untuk mengikuti aturan tersebut. Nah, jadi ya saya kepikiran menerbitkan buku. Jadi sekarang naskah saya itu judulnya Lanskap Rindu dan Perempuan di Antara Bungkusan Rokok. Hai, halo Sobat Duren One Podcast, kembali lagi di Duren One Podcast. Suara kita, karya bersama. Oke, kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih tentunya. Tamu yang sudah memenangkan juara di berbagai lomba, terutama di bidang literasi. Oke, tamu kita uniknya itu tamunya berasal dari SMK Negeri 1 Duren, tepatnya di kelas AK1. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung sambut saja Rehan Ferdiansyah. Oke Rehan, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Habis dari mana nih? Ini tadi habis dari RO, dari ruang OSIS. Tadi nyusun laporan untuk Idul Adha dan juga Pondok Ramadan. Itu setiap akhir apa gimana? Itu setiap akhir program selesai, nanti bikin laporan. Terus tadi pas selesai bikin laporan, pasnya itu saya di chat segera kesini ya, di sini. Kesibukannya apa nih biasanya? Saya menulis di Kompasiana ID dan juga KBM. Itu di KBM ini sebagai penulis novel. Oke. Kalau di Kompasiana itu sebagai penulis artikel dan juga cerpen. Nah, kan kemarin kan ada informasi nih dari tepatnya dari Bu Goni ya sama Bu Susi, itu ada informasi bahwa kamu itu menang lomba di tingkat yang nasional kan ya, Nasional. yang FLN ini. Iya, FLN. Nah, itu lombanya itu seperti apa kalau boleh tahu? Sebenarnya lombanya ada banyak. Oke. Ada sayembara nyala kreatif dan saya ikut itu yang sayembara. Jadi yang sayembara itu ada lomba menulis surat, lomba membuat cover buku. Saya ikutnya yang menulis surat. Nah, menulis surat itu temanya refleksi kurikulum merdeka. Refleksi itu pencerminan lah gimana kurikulum merdeka ini berdampak di Indonesia selama dari awal mula diresmikan istilahnya. Nah, kita menuangkan refleksi kita, ide kita untuk kedepannya kira-kira kurikulum merdeka ini harus gimana lagi gitu. Itu formatnya itu seperti surat atau bagaimana itu? Surat. Surat. Formatnya seperti surat biasa. Surat resmi ya pastinya. Resmi. Soalnya kan nanti kalau bisa itu yang juara 3 besar, Iya. itu nanti akan langsung ditujukan kepada Kementerian Pendidikan, Prof. Abdul Mukti sekarang. Oke. Ibaratnya itu untuk mengevaluasi kurikulum yang sekarang. Sekarang. Nah, jadi gini, masyarakat kita sekarang itu kan rata-rata 25% itu kan yang mempunyai growth mindset, sedangkan di 75% itu ibaratnya masih belum KKM lah ibaratnya kalau di sekolah itu. Yeah. Nah, dari banyaknya orang, kamu bisa ada niatan untuk ikut lomba seperti literasi itu karena apa sih? Ya, tentunya karena pertama itu karena faktor lingkungan. Oke. Faktor lingkungan yang sangat menurut saya sangat kurang lah dalam hal pendidikan, tidak hanya literasi, pendidikan itu sangat kurang. Nah, selain itu ada dorongan-dorongan kuat dari diri sendiri ya, Diri sendiri. internal bukan eksternal, itu kuat untuk
ayo menulis gitu, tuangkan pikiranmu seperti itu kan ya. Nah, selain itu juga ada IG itu mendukung saya untuk mencari informasi lomba, dan kebetulan di IG saya itu kebanyakan lombanya tentang literasi, menulis dan membaca, bahkan berpidato, puisi juga ada. Nah, akhirnya tiba-tiba saya tertarik untuk ikut, dan saya akan menekuni lah istilahnya, menekuni di bidang literasi tersebut. Apalagi sekarang saya kan juga sebagai penulis di kompasiana.id dan juga KPM, itu coba saya tekuni dan alhamdulillahnya bisa menghasilkan sendiri lah istilahnya seperti itu. Jadi tidak terlalu membebankan kepada orang tua, apalagi saya kan ngekos ya. Jadi kan uang saku harus ada setiap hari, tidak mengandalkan orang tua saja seperti itu. Itu kan dari faktor internal kan ya, itu memang sudah dari dulu ada hobi apa bagaimana, apa baru ini? Nggak ada hobi. Hobi saya itu dulu membaca dari kelas 1 SD. Jadi saya itu punya kebiasaan unik, setiap saya diajak keluar, kalau saya belum beli buku, belum dibelikan buku, saya nggak mau pulang. Dari kelas 1 SD itu saya sudah suka membaca. Tetapi saya mulai menulis itu mulai September 2024 kemarin. Itu jadi sangat, belum ada setengah tahun nih palingnya. Jadi mungkin karena kehendak Allah lah kita bisa, dan juga dari dorongan motivasi tadi yang selalu ada. Kebetulan kan saya juga ikut komunitas penulis se-Indonesia, dan di situ juga ada kompor itu untuk memanasi, menyemangati seperti itu, untuk saya terus menulis. Berarti dari dorongan seperti mungkin media dan diri sendiri berarti awalnya ya. Itu informasinya itu dari mana itu? Kayak ikut mungkin klub atau apa gitu yang tentang literasi. Kan biasanya kan dari WA atau apa gitu. Kalau kamu? Saya informasinya itu pertama dari IG, Instagram. Terus ketika saya beranjak IG kan kalau lomba itu langsung buat grup WhatsApp. Grup WhatsApp itu isinya alhamdulillah saya kenal dengan salah satu penulis di Jawa Barat, namanya Bunda Kumalasuta. Banyak cerpennya sudah banyak yang diterbitkan. Nah, saya ini meminta bimbingan kepada beliau, terus alhasil saya langsung dimasukkan ke grup penulis itu tadi yang se-Indonesia. Tapi itu penulisnya lawas-lawas. Jadi sudah umur 50-an, 60-an seperti itu. Nah, saya dapat informasinya ya dari IG, terus dari menulis di Kompasiana. Kan ketika saya lihat headline berita-berita kan ada juga informasi lomba, dan juga dari grup WhatsApp itu tadi. Berarti ibaratnya yang sudah profesional gitu ya digabungkan. Iya betul. Sudah senior lah istilahnya. Ini kamu baru ibaratnya ikut FLN ya? Ya, ikut FLN itu yang di Semeas ini, itu lomba yang pertama kali di SMK ini atau ada yang berikutnya? Atau ada yang sebelumnya? Ini kalau di Semeas adalah lomba ketiga saya. Lomba ketiga. Yang sebelumnya itu lomba menulis cerpen. Dua, yang satunya saya gagal, dan yang satunya itu saya alhamdulillah menjadi juara umum. Seperti itu. Juara umum itu yang jadi nanti bersaing antara finalis, kan direbutkan finalis. Dan finalis itu sekitaran ada 400 orang, 400 dari 1839. Nah, itu tadi dikurasi naskahnya. Nah, finalis 400 ini nanti bertarung lagi, membuat cerpen lagi, terus disubmit, nanti siapa yang akan menjadi juara umum. Jadi nggak ada juara 2, 3, nggak ada. Hanya satu juara umum saja itu. Yang ada itu paling 30 karya terbaik. Itu tadi dijadikan antologi bersama. Terus diterbitkan. Menjadi satu buah buku. Satu buah buku, betul. Nah, mungkin kan di sini ada beberapa yang ingin mengikuti jejak kamu kan ya, seperti aku ini pengen jadi penulis tapi
gimana ya kayak gitu loh. Nah, saran kamu itu seperti apa mungkin untuk orang-orang yang ada niatan tapi bingung untuk melakukannya itu seperti apa? Kalau pribadi jujur sih ya, Iya. jujur. Selama beberapa orang yang saya temui itu tidak suka menulis. Oke. Nah, kalau Anda bilang mempertanyakan seperti itu, saran saya mungkin ya menjadi penulis itu syaratnya cuma 3. Kata Profesor Kunto Wijoyo itu cuma 3, yakni menulis, dan menulis. Jadi semua ide tuangkan, langsung tulis di note. Setiap kamu jalan, kamu sedang sibuk, ketika ide muncul itu sisihkan, kamu berhenti dulu, tulis di catatan. Nah, soalnya kalau kita tidak segera mencatat, ide itu akan langsung hilang. Dan ide itu sangat berharga untuk sebuah penulis, itu sangat berharga. Nah, selain itu di samping kita memperbanyak membaca juga, karena membaca itu adalah hal wajib, hal yang diwajibkan oleh semua penulis istilahnya. Selain membaca yaitu tadi kita menulis dan mencoba untuk bergabunglah di komunitas penulis-penulis yang sudah kondang istilahnya. Tapi ya gak kondang juga sih. Pokoknya carilah komunitas penulis itu, carilah. Coba gabung, bimbingan, mentor juga, itu seperti itu. Mentor pun ada berarti ya? Mentor untuk ada bidang juga. penulis. Iya. Itu seperti kelas atau seperti apa itu kalau mentor? Kalau mentor itu bukan kelas, seperti ya grup biasa gitu, tapi nanti ada setiap materi. Jadi setiap minggu itu ada 2 materi yang dikirim. Nah itu semuanya tidak hanya literasi, tapi juga bagaimana cara kita menghasilkan uang dari menulis. Ada juga bagaimana cara kita berargumen, menghafal teks yang kita tulis, bagaimana cara kita memahami isi dari teks tersebut juga. Jadi sekiranya kira-kira itu semua semata-mata tidak hanya sebagai bidang literasi saja, tapi juga banyak sebenarnya. Jadi kita banyak belajar dari sana. Bahkan agama pun ada di sana. Jadi setiap satu materi kan 1 minggu 2 materi. Iya. Nah 1 materi itu nanti pasti akan disisipi oleh hadis-hadis atau dalil-dalil untuk mencari ilmu seperti itu. Berarti lakukan saja berarti. Lakukan saja. Oke. Nah, kamu kan sering mengikuti lomba-lomba. Itu masalah yang kamu hadapi yang menurut kamu cukup sulit itu apa? Kalau masalah saya di platform ya, platform menulis. Jadi kan saya tidak punya laptop. Saya menulis hanya mengandalkan HP saja. Jadi menulis di HP itu kompetensinya juga harus di luar orang yang bisa menulis pakai laptop. Kalau saya loh ya, menurut saya. Soalnya di HP itu tadi kan kita ketika menulis suatu naskah, suatu lomba, itu kan pasti terikat oleh aturan-aturan seperti PUEB, IYD. Jadi ada aturan-aturan mengikat yang mengharuskan kita untuk mengikuti aturan tersebut. Nah, kesalahan saya bukan kesalahan, kekhawatiran saya itu kadang-kadang saat membuat daftar isi di HP kan nggak bisa, daftar isi otomatis nggak bisa. Dan kalau kita mau menerbitkan buku, ada penerbit yang mengharuskan memakai daftar isi juga. Dan juga ya itulah, terus kan ada penomoran juga, penomoran halaman. Kalau kita di HP kan dari cover kan harusnya nggak boleh pakai nomor halamannya. Dari cover itu ada halamannya langsung, dan itu Romawi. Nah, dalam dunia kepenulisan itu sebenarnya tidak boleh, harus dihilangkan. Jadi halaman pertama itu dimulai dari tampilan penerbit. Jadi identitas buku dan identitas penerbit itu dimulai dari halaman pertama. Selanjutnya Romawi sampai kata pengantar. Kata pengantar habis, daftar isi. Setelah itu baru masuk ke naskah, ke isi. Itu baru pakai angka biasa. Jadi langsung halaman 1. Misalnya Romawinya 1 sampai 7. Kita tidak boleh langsung menuju ke
ke 6 ke 8 itu nggak boleh, jadi langsung mulai dari halaman 1 lagi. Seperti itu ya. Ini boleh dijelaskan nggak ini sertifikat apa aja? Jadi yang paling kanan atas ini Ya. ini sertifikat yang baru kemarin, kemudian baru Sabtu kemarin ini. Sabtu kemarin ini? Oke. Oke. Itu tentang lomba menulis artikel Ya. dengan tema meracik warisan budaya menjadi kreasi masa kini. Itu isinya inovasi anak muda Oke. tentang bagaimana minat anak sekarang gen alpha ya terhadap jamu ini gimana. Jadi kalau bisa inovasi ini nanti berdampak langsung untuk meminatkan lah istilahnya, Ya. meminatkan anak muda ini untuk bisa suka jamu. Yang terus yang di situ ada itu yang kemarin juara 3 lomba menulis cerpen. Ini yang dari penyelenggaranya dari Universitas Ahmad Dahlan. Jadi temanya itu bahasa yang berbudaya kalau nggak salah kemarin. Itu sebenarnya saya tidak juara 3, tapi karena ternyata juara 3 yang dulu itu terindikasi plagiarisme Ya. secara teguran keras oleh rektor juga bahkan. Nah akhirnya 2 hari setelah pengumuman yang live streaming itu saya diumumkan sebagai juara 3. Nah, terus yang tengah ini itu yang lomba menulis surat yang telah kita bahas tadi. Oh yang FLN itu? Iya, FLN itu tadi. Jadi itu isinya tentang kembali refleksi kurikulum merdeka. Seperti itu. Oke, yang ini itu diambil perwakilan per sekolah atau sukarelawan? Itu saya ikut sendiri. Oke. Tapi memang perwakilan per sekolah sebenarnya. Jadi saya ikut lomba itu tanpa sepengetahuan sekolah. Jadi langsung ikut juga tanpa bimbingan sebenarnya ya. Langsung ikut dan alhamdulillahnya Allah memudahkan untuk saya bisa juara seperti itu. Yang ini, yang meracik warisan budaya menjadi kreasi masa kini. Nah, itu lombanya itu lomba membuat cerpen atau puisi? Artikel. Oh, artikel. Artikel ilmiah. Jadi sebelum saya menulis itu harus saya pastikan riset dahulu seperti itu. Terus saya kumpulkan jadi satu. Terus saya gabungkan lah istilahnya seperti itu. Berarti cukup banyak ya sudah karya-karya yang sudah kamu tulis itu? Lebih dari 30 selama September sampai Juni ini. Berarti setengah tahun sudah terkumpul 30 puisi. Iya. Ya? Sebenarnya itu kalau penulis yang sudah ibaratnya levelnya tinggi ya, Iya. itu sangat kecil, sangat sedikit lah istilahnya. Bahkan beliau itu satu hari bisa menghasilkan lebih dari 5 tulisan sebenarnya kalau kita bisa. Tetapi karena saya diimbangi dengan sekolah dan juga ada kegiatan-kegiatan di luar, jadinya sebisa saya ya seperti itu tadi. Saya tidak akan menulis kalau tidak ada lomba sebenarnya. Seperti itu. Berarti tertarik karena adanya lomba itu Adanya tersebut lomba ya? tersebut. Iya, tertarik. Oke, kan dalam lomba itu kan pasti ada strategi kan? Nah, strategi yang kamu pilih itu seperti apa? Sebenarnya tidak ada strategi yang saya pilih. Tidak ada? Jadi saya syukur submit saja, tiba-tiba submit. Sebenarnya kalau kita lihat cara surat yang juara itu cara aturan, cara EYD, cara tipe PUEB itu salah semua. Tapi karena yang dinilai itu ternyata hanya isinya, ya isi saya itu menceritakan tentang seorang teman saya di MTS dulu, namanya Dava dia itu. Jadi dia itu sangat bergantung, istilahnya sangat bergantung dengan kurikulum merdeka ini sebagai jembatan untuk memotivasi dia segera melanjutkan belajar. Karena kan bukan iming-iming yang diharapkan sebagai kurikulum merdeka ini tentunya untuk meningkatkan minat belajar siswa lagi ya. Jadi setelah itu saya coba kreasikan, saya coba minta izin dulu ya tentunya, kreasikan terus akhirnya saya buat surat itu tadi. Nah, kan kamu kan sering menulis buku maupun cerpen maupun karya yang lain kan ya. Nah, kamu pernah kepikiran nggak untuk membuat suatu buku untuk diterbitkan? Kalau penulis itu merupakan hal yang wajib ya kalau menerbitkan buku itu. Jadi ya saya kepikiran menerbitkan buku. Jadi sekarang naskah saya itu judulnya
lanskap rindu dan perempuan di antara bungkusan rokok. Nah itu tadi kumpulan cerpen itu romansa, ceritanya romansa. Tapi romansa itu ala milenial, tidak seperti Gen Z yang sekarang kan novelnya tentang romansa yang judulnya bahasa Inggris, book of villainess apa itu ya, nama-namanya juga Dirgantara, Bagaskara gitu kan ya. Jadi saya mengambil yang milenial karena saya tidak terlalu suka ya selera kita. Itu tadi 15, dalam buku ada 15 cerpen, itu tentang romansa, tentang kisah Arga dan Dita. Itu romansanya juga, terus juga mengkritik. Jadi mengkritik apa ya, Indonesia ini bagaimana sebenarnya. Itu kritiknya tidak hanya dari hanya satu aspek. Jadi pendidikan, sosial, ekonomi, politik, pemerintahan harus ada di situ kritiknya. Jadi romansa dibalut kritik seperti itu. Oke, biasanya kan kalau cerpen yang romansa ya, biasanya kan cukup yang romansa aja. Nah, ini kamu kok bisa kepikiran untuk menggabungkan dengan kritikan tersebut? Ya, itu tadi karena kan saya pakai gaya milenial. Jadi gaya milenial itu pasti sedikit gak sedikit pasti akan dibalut oleh kritik. Seperti itu. Berarti ibaratnya untuk menggugah selera pembaca lah ibaratnya ya, dengan menggabungkan situasi masa kini. Situasi masa kini. Oke, yang terakhir ya, kamu ada pesan enggak sih untuk para audiens di sana? Mungkin atau harapan kamu untuk generasi bangsa ini? Ya pesan saya ya rajinlah membaca ya, rajin membaca, menulis, karena sebenarnya menulis dan membaca itu menuangkan kita harus berpikir secara kritis, secara dalam. Bahkan kalau kita cermati, itu menulis itu hampir sama dengan kita berpikir secara matematis. Jadi di sedikit fakta ya, Harvard University itu tesnya itu ada khusus, bukan matematika, bukan menggambar, tapi menulis. Memang menulis itu sepenting itu untuk hidup kita, sangat penting. Kita curahkan ide lewat inspirasi itu tadi, dengan itu beban kita agak terangkat gitu lah. Jadi pesan saya dan kesan saya itu ya rajinlah membaca istilahnya, rajin membaca, rajin menulis, dan hormati orang tua kita, guru kita. Jangan sampai kita selenong-selenong, kita tidak sopan ya terhadap guru kita, karena beliau yang memberi kita keberkahan. Seperti itu. Oke. Berarti intinya menulislah, membacalah. Sepenting itu berarti. Sepenting itu, sangat penting. Sangat penting. Demi ibaratnya untuk cara berpikir kita untuk lebih dalam dan lebih luas ibaratnya. Iya, betul. Apalagi kan sekarang ada AI itu kan Nah, itu kan membuat logika kita semakin tumpul. Nah, dengan menulis itu tadi logika kita akan semakin merucut tajam seperti itu. Berarti kalau bisa sehari sekali lah minimal sehari sekali minimal. Ya paling minimal sehari itu satu halaman di Word itu kan 400 kata. 400 kata. Kalau nggak bisa ya 100 kata lah. Pokoknya menulis seperti itu. Oke, teman-teman. Dari podcast kali ini sangat menarik sekali ternyata ya. Dan kesimpulan yang saya ambil itu, kalian kalau mempunyai minat ataupun ada keahlian di bidang literasi, itu bisa kalian kembangkan teman-teman. Nah, dari perkataan Mas Rehan yang terakhir, ternyata pesan yang sangat-sangat penting itu membacalah dan menulislah. Dengan itu kita bisa berpikir kritis teman-teman. Jadi kita tidak selalu mengandalkan teknologi untuk kita menyelesaikan suatu masalah. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan saya harap teman-teman bisa mengambil manfaat maupun pesanlah untuk diri kalian sendiri, untuk hidup kalian sendiri. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.